Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Fiatun Solika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Saya di sini ingin membacakan hasil kajian strukturalisme legenda Batu Menangis. A. Pendahuluan. 1. Pengertian kajian strukturalisme. Menurut Burhan Rugiantoro dalam bukunya Teori Sastra 2010 halaman 24, strukturalisme adalah sebuah pendekatan atau metode analisis sastra yang memusatkan perhatiannya pada struktur karya sastra itu sendiri. Strukturalisme memandang karya sastra sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling menentukan. Unsur-unsur tersebut yang disebut dengan unsur intrinsik membentuk suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan makna tertentu. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur secara faktual yang akan dijumpai jika seseorang membaca karya sastra. Unsur yang dimaksud yaitu peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain. Strukturalisme memandang teks sebagai sebuah struktur. Struktural merupakan pendekatan yang memandang suatu karya sastra terlihat dari karya itu sendiri, terdapat dari unsur pembangun. 2. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur secara faktual akan dijumpai jika seseorang membaca karya sastra. Unsur yang dimaksud yaitu peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain. Lanjut ke bagian B, yaitu pembahasan. A. Unsur intrinsik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tema. Hal ini ditunjukkan oleh kutipan berikut. Anaknya dari janda tersebut sangat cantik jelita. Ia selalu membanggakan kecantikan yang ia miliki. Namun, kecantikannya tidak sama dengan sifat yang ia miliki. Ia sangat pemalas dan tidak pernah membantu ibunya. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 2. Menurut buku Batu Menangis halaman 2, dijelaskan bahwa tema dalam cerita tersebut yaitu kebaktian anak kepada orang tua, kesombongan dan kasih sayang orang tua. Untuk selanjutnya adalah penokohan. Dalam cerita Batu Menangis ada 3 tokoh. Yang pertama, anak, 2 pemuda, 3 ibu. Kutipannya sebagai berikut. Kutipan pertama ini tertuju kepada tokoh sang anak. Semua mata tertuju kepada kecantikan putri dari janda tersebut. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 8. Selain pemalas, ia juga sangat manja. Diambil dari buku Menangis halaman 4. Bu, kenapa berhenti di tengah jalan? Ayo lanjutkan perjalanannya. Tanya putrinya heran. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 12. Menurut Batu Menangis bahwa tokoh anak memiliki karakter sombong, tidak berbakti kepada orang tua, durhaka dan serakah. Anak dari tokoh ini selalu memperlakukan ibunya seperti pembantu. Segala sesuatu yang ia inginkan harus dituruti, tanpa memikirkan keadaan mereka yang miskin dan ibunya yang harus banting tulang meskipun sering sakit-sakitan. Lanjut ke kutipan yang kedua, ditujukan kepada tokoh pemuda. Hai gadis cantik, siapakah perempuan tua yang berada di belakangmu? Apakah dia ibumu? Tanya seorang pemuda. Diambil dari buku Menangis halaman 10. Menurut kutipan di atas bahwa tokoh pemuda memiliki karakter genit karena menggoda Darmi. Pemuda yang awalnya melihat Darmi dan bertanya siapa namanya dan perhatiannya teralihkan kepada perempuan tua yang ada di belakang Darmi. Lalu pemuda itu bertanya siapa perempuan itu. Untuk kutipan selanjutnya tertuju kepada tokoh sang ibu. Sang ibu masih bisa menahan diri setiap kali mendengar jawaban dari putri kandungnya sendiri. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 12. Ibunya mengajak anaknya berbelanja ke pasar. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 4. Ibunya berjalan di belakang membawa keranjang belanjaan, berpakaian sangat dekil layaknya pembantu. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 6. Menurut kutipan di atas bahwa tokoh sang ibu memiliki karakter penyayang, sabar, pekerja keras, dan rendah hati. Ibunya yang selalu banting tulang untuk menghidupi kebutuhan mereka, semua pekerjaan rumah dilakukan oleh sang ibu. Untuk selanjutnya, alur. Dalam cerita Batu Menangis memiliki alur maju dengan beberapa tahapan yaitu A. Eksposisi. Data yang pertama, hiduplah seorang janda miskin bersama anak perempuannya. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 2. Unsur alur eksposisi pada data di atas memberikan informasi atau menjelaskan bahwa ada seorang janda miskin bersama anak perempuannya yang hidup di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan. Untuk data yang kedua, semua orang yang melihatnya langsung terpesona dan mengagumi kecantikannya. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 6. Unsur alur eksposisi pada data di atas memaparkan informasi atau menjelaskan bahwa anak perempuan dari seorang janda yang mempunyai paras cantik dan semua orang mengaguminya. B. Konflik. Data yang pertama. Tentu saja bukan. Dia hanya seorang pembantu. Jawabnya dengan sinis. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 10.
Unsur alur pada tahapan konflik diartikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan terjadi pada tokoh sang anak yang tidak mengakui ibunya. Bahkan dia bilang kalau ibunya adalah seorang pembantu. Untuk data yang kedua, sang ibu tetap tidak menjawab dan meneruskan doanya untuk menghukum putrinya sendiri. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 14. Unsur alur pada tahapan konflik pada data di atas diartikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan terjadi pada tokoh sang ibu yang hatinya sakit mendengar ucapan anaknya yang tidak mengakui bahwa dirinya adalah ibunya, tetapi sang anak bilang kalau ibunya adalah seorang pembantu. Sang ibu berdoa untuk menghukum putrinya. Untuk selanjutnya, cek klimaks data yang pertama. Maafkan hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba sendiri, sehingga ia menjadi anak yang durhaka. Hukumlah anak durhaka ini, doa sang ibu. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 16. Unsur alur tahapan klimaks pada data di atas adalah titik puncak ketegangan dan konflik dalam sebuah cerita fiksi. Pada tahap ini, semua masalah dan pertikaian yang dihadapi oleh para tokoh mencapai puncaknya yang harus diselesaikan. Karena sang ibu sakit hati dan berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka. Untuk data yang kedua, kakinya mulai berubah menjadi batu dan sudah mencapai setengah badan. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 19. Unsur alur tahapan klimaks pada data di atas adalah titik puncak ketegangan dan konflik dalam sebuah cerita fiksi. Pada tahap ini, semua masalah dan pertikaian yang dihadapi oleh para tokoh mencapai puncaknya yang harus diselesaikan. Sang anak yang setengah tubuhnya perlahan berubah menjadi batu, sang anak berteriak meminta tolong kepada sang ibu, dan dia berjanji akan berubah menjadi anak yang baik. Untuk selanjutnya, D. Resolusi. Data yang pertama, gadis tersebut terus menangis dan memohon, namun semuanya sudah terlambat. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 20. Unsur alur pada tahapan resolusi di atas adalah bagian cerita yang berisi pemecahan masalah atau solusi dari puncak masalah dalam dialami oleh tokoh atau karakter dalam cerita. Sang anak menangis memohon kepada sang ibu, tetapi semuanya sudah terlambat. Untuk data yang kedua, seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun sudah menjadi batu, namun melihat kedua matanya masih menitikan air mata seperti sedang menangis. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 22. Unsur alur pada tahapan resolusi pada data yang kedua adalah bagian cerita yang berisi pemecahan masalah atau solusi dari puncak masalah yang dialami oleh tokoh atau karakter dalam cerita. Seluruh tubuh sang anak menjadi batu, namun ketika melihat kedua matanya masih menitikan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya dengan sebutan Batu Menangis. Oke, untuk selanjutnya, latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Yaitu A. Latar tempat. Data yang pertama, mendengar berulang kali dan jawabannya itu sangat menyakitkan hatinya. Tiba-tiba sang ibu berhenti dan duduk di pinggir jalan sambil meneteskan air mata. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 12. Unsur latar tempat atau setting dalam data yang pertama merupakan landas, tumpu yang merujuk pada tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa, yaitu pinggir jalan. Untuk data yang kedua, ibunya berjalan di belakang membawa keranjang belanjaan. Berpakaian sangat dekil layaknya pembantu. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 6. Unsur latar tempat atau setting dalam data kedua merupakan landas, tumpu yang merujuk pada tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa, yaitu pasar. B. Latar waktu. Data yang pertama, ya sudah, kalau kau malu berjalan bersamaku, ibu akan berjalan di belakangmu, ujar ibunya dengan sedih. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 8. Unsur latar waktu pada data di atas adalah momen tertentu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Latar waktu ialah waktu terjadinya peristiwa, yaitu pagi hari. C. Latar suasana. Dalam cerita Batu Menangis digambarkan secara terperinci terkait latar suasana seperti dalam kutipan berikut. Data yang pertama, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung dan kilat menyambar-nyambar diiringi guntur yang menggelegar. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 16. Ketika dia memandang ke bawah, dilihatnya kakinya telah menjadi batu, lalu kini betisnya, pahanya, dan terus naik ke atas. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 18. Demi ketakutan, dia berteriak meminta pertolongan pada ibunya, tapi ibunya hanya memandangnya dengan berderai air mata. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 19. Latar suasana adalah menakutkan atau perasaan yang melingkupi suatu karya sastra. Latar suasana merupakan suasana yang terjadi di dalam tersebut. Untuk selanjutnya, sudut pandang. Dalam cerita Batu Menangis, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut. Darmi memandangi wajahnya lewat cermin yang tergantung di dinding kamarnya. "Ah, aku memang cantik jelita," katanya. "Lebih pantas bagiku untuk tinggal di istana raja daripada di gubuk real seperti ini." Diambil dari buku Batu Menangis halaman 6. Matanya memandang ke sekeliling ruangan. Hanya selembar kasur yang tidak empuk tempat ia tidur yang mengisi ruangan itu. Tidak ada meja hias yang sangat ia dambakan. Bahkan lemari untuk pakaian pun hanya sebuah peti bekas. Darmi mengeluh dalam hati. Menurut
Batu Menangis halaman 6 menggunakan kata ganti nama orang yang biasanya ditunjukkan pada sudut pandang orang ketiga. Untuk selanjutnya, penggunaan bahasa atau gaya bahasa. Gaya linguistik adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa, seringkali mengungkapkan jiwa dan kepribadiannya penulisnya. Berdasarkan hal ini, kita mengenal gaya. A. Metafora. Semua mata tertuju kepada kecantikan putri dari janda tersebut. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 8. Menurut data di atas dijelaskan bahwa legenda Batu Menangis menggunakan majas metafora, yang berarti gaya bahasa yang menggunakan kata tertuju dan kepada pembanding untuk mewakili hal lain yang sebenarnya ingin diungkapkan. B. Majas simil. Ia sangat pemalas dan tidak pernah membantu ibunya. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 2. Menurut kutipan di atas dijelaskan bahwa legenda Batu Menangis menggunakan majas simil yang berarti menggunakan kata-kata perumpamaan yang membandingkan kemalasannya dengan tidak pernah membantu ibunya. C. Majas personifikasi. Semua orang yang melihatnya langsung terpesona dan mengagumi kecantikannya. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 6. Menurut kutipan di atas dijelaskan bahwa legenda Batu Menangis menggunakan majas personifikasi yang berarti menggambarkan benda mati yang seolah-olah hidup. D. Diksi. Semua mata tertuju kepada kecantikan putri dari janda tersebut. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 8. Menurut kutipan di atas, dalam legenda Batu Menangis menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteksnya. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh masyarakat umum, namun tetap mengandung nilai estetika yang tinggi pada kata kecantikan. Oke, untuk selanjutnya, ini yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau hikmah yang dapat diambil dari suatu cerita untuk direnungkan atau ditilik dalam kehidupan. Pesan disebut juga pesan dasar cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Umumnya, pesan-pesan merupakan pesan moral yang dapat berupa harapan, nasihat, kritik, dan lain-lain. Dalam legenda Batu Menangis, amanat yang bisa kita ambil sebagai berikut. 1. Patuh kepada orang tua. Hal ini ditunjukkan oleh kutipan di bawah ini. Sepanjang perjalanan setiap bertemu dengan penduduk desa, mereka selalu bertanya hal yang sama. Namun, ia terus menjawab bahwa ibunya adalah pembantu. Ibunya sendiri diperlakukan sebagai seorang pembantu. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 10. Menurut kutipan di atas, terkandung amanat untuk selalu hormat kepada orang tua dan menghargai mereka. Selain itu, kita juga tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki, terutama dalam penampilan atau kelebihan fisik. Karena kelebihan tersebut tidak akan bertahan lama dan akan memudar dengan seiringnya berjalan waktu. Sedangkan perbuatan yang kita lakukan terhadap orang tua akan terus kita lakukan meskipun kita sudah meninggal. Jadi jangan nakal saat masih muda agar tidak menyesal esok hari. Yang kedua, selalu bersyukur. Dengan sifat yang ia miliki, ia sangat pemalas dan tidak pernah membantu ibunya. Diambil dari buku Batu Menangis halaman 2. Menurut kutipan di atas, terdapat amanat untuk selalu bersyukur. Apapun yang kita punya itu hanyalah titipan dari Tuhan. Untuk itu kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Yang terakhir adalah penutup. Yang dapat kita ambil dari legenda Batu Menangis ini adalah cerita rakyat dari Kalimantan yang sudah berkali-kali diceritakan kepada anak-anak. Konon hingga saat ini batu tersebut masih mengeluarkan air. Ada pepatah yang mengatakan surga ada di kaki ibu. Dengan ini kita dapat membayangkan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Selain itu, kita juga tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki, terutama dalam penampilan atau kelebihan fisik, karena kelebihan tersebut tidak akan bertahan lama dan akan memudar dengan berjalannya waktu. Sedangkan perbuatan yang kita lakukan terhadap orang tua dan terus kita lakukan meskipun kita sudah meninggal. Jadi, jangan nakal saat masih muda agar tidak menyesal esok hari. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pesan bahwa sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua, tidak boleh memperlakukan mereka secara sembarangan. Perlu diingat bahwa doa orang tua merupakan rahmat Tuhan agar apapun yang didoakannya didengar oleh Yang Maha Kuasa. Apapun keadaan orang tua kita harus tetap menghormati mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar kepada kami. Padahal mereka adalah yang mampu mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anak-anaknya. Cukup sekian kajian strukturalisme legenda Batu Menangis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.